أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zaman kita adalah zaman yang dimana disebut sebagai akhir zaman, dimana jamaah yang dimuliakan Allah setiap hari atau di setiap kesempatan kita dihadapkan dengan banyak huru-hara, banyak peristiwa-peristiwa besar, banyak perkara-perkara yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Bahkan dia adalah peristiwa-peristiwa yang menggoncang dunia timur dan barat. Bahkan dia adalah peristiwa-peristiwa yang di luar nalar manusia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peristiwa yang kemudian terjadi sebagai huru-hara di zaman kita ini, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang huru-hara tersebut. Termasuk hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, perang antara Hindu dan Muslim, kaum muslimin di Pakistan. Itu juga perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang antara Hindu dan kaum muslimin. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di akhir zaman, maka kita akan banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa itu tidak terjadi, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang peristiwa itu. Dan kita hanya membenarkan, sebagai seorang mukmin membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salah satu hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa huru-hara itu diantaranya adalah yataqarabu az-zaman, zaman yang saling berdekatan, wa yuqbatul ilm, menghilangnya ilmu atau berkurangnya amal terhadap ilmu, wa tudharul fitan, menyebarnya fitnah, wa yulkasyuh, kemudian kebakilan kemudian dilemparkan ke dalam hati manusia, wa yuktharu al-harj, dan banyaknya pembunuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan
atau di zaman kita ini benar-benar telah terjadi. Tidak ada satu pun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dia pasti akan terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antaranya adalah yataqarabuz zaman. Berdekatannya yang namanya zaman. Zaman saling berdekatan, di mana kita merasakan jemaah yang dimuliakan Allah 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan begitu cepat berlalu. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia ibarat api yang membakar kayu dan kemudian dia menjadi habis dan padam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman, yakni berdekatannya zaman itu, waktu itu adalah termasuk di dalamnya adalah bahwa waktu hilang dari keberkahan. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang waktu kita sama dengan waktu di zaman dahulu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman atba'ut tabi'in. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal dan kegiatan kita tidak sama, bahkan tidak maksimal. Sementara mereka jemaah yang dimuliakan Allah, mereka habis masanya, habis waktunya semua dengan kebaikan, semua dengan amal yang mereka banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita menyaksikannya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini tidak lagi memperhatikan waktu. Habis waktu percuma. Dia tidak lagi memperhatikan waktunya dari pagi sampai malam untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Habis waktu mereka semata perkara yang tidak bermanfaat, bahkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa mengandung dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengambil dan memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya kita hanyalah orang-orang yang merugi kecuali kemudian beramal soleh, kemudian berdakwah, beramar ma'ruf, nahyu anil munkar, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdekatan zaman juga jemaah yang dimuliakan Allah, maknanya adalah bahwa teknologi yang ada di zaman kita membuat semua serba cepat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan modern kemudian menyebabkan manusia merasa waktunya tergerus. Dan juga di antara zaman yang sangat dekat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa yaqbadu al-ilm. Ilmu itu kemudian hilang, ilmu agama maknanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan kerusakan. Ketika kemudian orang tidak lagi memperhatikan ilmu agama, maka yang akan ada di dunia ini adalah kehancuran. Ketika kita tidak peduli dengan ilmu yang kita pelajari, kita memandang enteng ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita dan tidak mengamalkannya, maka tunggu bahwa akan datang kepada kita zaman di mana kemudian kita seperti orang jahiliyah, tidak lagi bisa membedakan mana haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang kemudian bidah, mana yang kemudian ciri-ciri dari musuh-musuh kita ataupun yang datang dari petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap kita kemudian berpegang teguh dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, agar kemudian kita tidak jatuh dalam huru-hara fitnah di akhir zaman. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengabarkan kepada kita tentang
perkara yang ketiga, yakni wa yadhharul fitan, munculnya fitnah atau bermunculannya banyak fitnah di hadapan kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabatnya tentang fitnah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan, wa inna min waraikum ayyamas sabr fihinna mithlu qabda alal jamar lil amili fihinna mithlu ajri 50 rijalan ya'maluna mithla amalukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabat bahwa sesungguhnya di belakang kalian, umat di belakang kalian, wahai sahabat, nanti ada hari-hari di mana kesabaran waktu itu adalah seperti memegang bara api. Kesabaran untuk memegang agama, kesabaran untuk kemudian menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memegang bara api. Orang-orang beramal di waktu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu 50 rijal, seperti amal 50 orang. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang dimaksud 50 orang itu adalah amal di antara kami atau amal di antara mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pahala atau amal dari kalian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi fitnah, perkara yang harus kita pegang baik-baik, istiqomah di atasnya adalah memegang agama ini sebagaimana dipegangnya agama ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafun as-salih yang mengikuti mereka. Karena jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin zaman itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman kita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dia orang beramal di waktu itu adalah seperti seorang 50 orang dari amal yang kalian lakukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sunnah-sunnah apapun yang kita ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Jangan ragu, jangan takut. Jangan kemudian khawatir dan takut dicela oleh manusia. Karena pahala kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pahala seperti 50 sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada sahabat melainkan semuanya dijamin masuk surga. Kalau pahala kita adalah sama dengan 50 di antara mereka, maka di mana tempat kita? Niscaya insyaallah kita akan bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah berikutnya adalah yulkas syuh, kebahilan yang merajalela. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahilan yang merajalela hari ini itulah yang menyebabkan banyaknya yang namanya begal, banyaknya yang namanya perampokan, banyaknya yang namanya pencurian, banyaknya yang namanya penipuan dan sebagainya. Karena manusia di zaman kita bakhil, tidak mau berbagi kepada manusia, tidak mau mengeluarkan harta yang dia miliki untuk saudara-saudaranya. Bahkan jemaah yang dimuliakan Allah, mereka rela mengambil hak orang untuk memenuhi hawa nafsunya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari sifat bakhil. Ada harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berikanlah kepada saudara yang ada di dekat kita. Di lingkungan kita ada anak-anak yatim. Masjid ini sedang dibangun. Maka jangan bakhil dengan harta kita, karena sesungguhnya harta kita sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang huru-hara berikutnya, yang kelima adalah wa yakthirul al-harj, banyaknya pembunuhan. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di negeri kita begitu banyak pembunuhan. Apalagi kita berbicara tentang Palestina. Yang dibunuh di sana jemaah yang dimuliakan Allah adalah wanita dan anak-anak, orang
digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang huru-hara akhir zaman. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kemudian setiap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Tidak perlu kita menjelaskan, tidak perlu kita menampakkan bahwa di negeri kita juga demikian banyak pembunuhan yang terjadi. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa sesungguhnya az-zawalid dunya ahwa Allah Subhanahu wa taala min qatlil mu'min bighairi haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hilangnya dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala lebih ringan dari kemudian terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Tapi apa yang terjadi hari ini jamaah yang dimuliakan, bukan seorang, setiap hari lebih dari 50 orang jamaah yang dimuliakan Allah yang dibunuh di hadapan mata kita. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Dan tentu perkara berikutnya bahwa orang yang sanggup untuk merubah fitnah ini dengan kekuatan, maka hendaklah dia berbuat. Kalau kita sanggup berbuat dengan lisan kita, tenaga kita, kekuatan kita, lakukan. Berdakwah, dakwai orang-orang yang melakukan kezaliman. Karena itu akan sampai kepada tingkat pembunuhan. Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ini kita biarkan, maka tentu akan terjadi banyak fitnah yang besar di hadapan mata kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini khatib hendak berpesan kepada kita semua untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik pakaian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu adalah mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Takwa itu maknanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah merasa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan kepada kita. Semua yang terjadi pada diri kita dan yang terjadi secara umum di dunia ini sesungguhnya tidak ada yang kebetulan, melainkan semua di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita adalah al khairu fi makhtarafullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Maka apa yang terjadi pada kita ketika kita sudah menghunjamkan ilmu dan amal dalam diri kita, maka itu adalah yang terbaik. Itulah yang sebaik-baik yang harus kita terima sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa saya mengingatkan kita untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di Gaza, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan majelis ulama hari ini ya, dan kemarin-kemarin sudah menyebarkan perintah kepada kaum muslimin untuk kemudian melakukan yang namanya kunut nazilah. Karena ini jamaah yang dimuliakan Allah, bagian dari kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dan di dunia secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في يمن اللهم انصر المجاهدين في شام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم عليك اليهود الغاصبين الظالمين اهزمهم وزلزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.